Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan telah datang, semua daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira. Bergembira karena hadirnya satu bulan yang dirindukan. Bulan di mana Rasulullah menyebutkan kedatangannya adalah sebuah pertanda telah dibukakan segala pintu ampunan, dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyebutkan futihat abwabul jannah, menjadi satu pertanda telah dibukakan segala pintu-pintu surga. Maka kedatangan Ramadan adalah kenikmatan besar bagi umat Rasulullah yang faham akan kemuliaan dari Ramadan tersebut. Namun tanpa terasa, sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata kita telah melewati Ramadan lebih dari 2/3 Ramadan. Sehingga kita berada pada penghujung Ramadan. Kita berada pada 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah di saat manusia saat ini dilanda oleh musibah. Manusia memiliki keterbatasan untuk menikmati Ramadan dengan beribadah, yang memiliki sedikit keterbatasan dari kebebasan untuk beribadah. Katakanlah mungkin tempat ibadah yang ditutup, berkumpul bersama-sama dalam jamaah yang besar yang dilarang. Tetapi alhamdulillah kita masih bisa menjalani sebagaimana bisa kita melakukannya. Barangkali di daerah yang tidak termasuk zona merah, kita bisa menikmati agak lebih bebas daripada tempat-tempat yang lain. Kita masih bisa menghidupkan Ramadan, bisa menjalankan puasa, bisa melakukan salat berjamaah, kemudian di malam hari melaksanakan salat tarawih. Ini merupakan kenikmatan dan kita mensyukuri nikmat itu. Alhamdulillah Allah belum mengharamkan kemuliaan Ramadan untuk kita nikmati. Dan kita bergembira dengan nikmat ini. Kita bersyukur akan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukan dan diizinkan untuk beribadah, untuk mencari ridha Allah, mencari ampunan di bulan yang penuh ampunan ini. Tetapi ada satu hal yang kita risaukan. Ada satu perkara yang membuat dada ini sesak. Apa kemudian yang dirisaukan? Yaitunya kita teringat kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa pernah suatu ketika di saat Rasulullah menaiki mimbar jenjang pertama, kedua dan ketiga, beliau didengar oleh para sahabat Rasulullah mengucapkan kalimat amin, 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 amin. Lantas kemudian Rasulullah menjelaskan, atani Jibril. Rasulullah mengatakan bahwa telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril berdoa. Dan salah satu dari 3 doa Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini menjadi hal yang kita risaukan. Apa kemudian doa malaikat Jibril alaihi salam? Man adraka Ramadan. Barang siapa yang menemukan, yang mendapati bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang penuh ampunan itu, fa ab'adahullah, maka orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah. Orang tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah diperintahkan kul amin. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fakul qultu amin. Rasulullah mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Apa maknanya bagi diri kita?
bahwa malaikat Jibril mengatakan, orang yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah, berarti menandakan orang ini sangat-sangat dijauhkan dari rahmat Allah. Orang ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan yang penuh ampunan ternyata mereka tidak mendapatkan ampunan. Kalau di bulan Ramadan yang berlimpah ampunan Allah, kita tidak mendapatkan ampunan Allah, maka di bulan mana lagi kita berharap akan diampuni oleh Allah? Walaupun sesungguhnya pintu ampunan akan tetap terbuka selama ajal belum datang menjemput. Tetapi satu yang menjadi kerisauan, andai kata kita bagian daripada orang yang diaminkan oleh Rasulullah, alangkah meruginya diri kita. Makanya di akhir Ramadan rasanya belum terlambat kalau kita berintrospeksi diri. Sejauh mana kita bersungguh-sungguh untuk mencari ampunan Allah di bulan yang penuh ampunan ini. Rasulullah dalam hadisnya pernah mengingatkan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Senantiasalah kalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Fa'akthiru bihima, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, sesungguhnya iblis berkata, aku ahlaktun nasa bidzunub, aku telah menghancurkan manusia dengan melakukan banyak dosa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Fa'ahlakuni bila ilaha illallah. Tetapi kemudian kata iblis, manusia telah menghancurkan aku dengan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Maka ini menandakan bahwa ketika kita melazimkan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan memperbanyak lisan ini dibasahi oleh kalimat istighfar, maka disitulah ampunan Allah terbuka. Disitulah dosa-dosa yang pernah kita lakukan berharap dan memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah menyerukan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian. Allah menyerukan agar bagaimana kita bergegas untuk mencari ampunan Allah. Maka di penghujung Ramadan ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk mencari ampunan Allah. Ketika kita berhasil mendapatkan ampunan, segenap hati dan jiwa menyesali akan kekhilafan, akan kelalaian, akan dosa dan kekhilafan yang kita lakukan di masa yang lalu. Maka saat ini kita berazam, bercita-cita dan bertekad untuk merubah dan meninggalkan segala kebiasaan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini Ramadan yang penuh ampunan dan kita memang berhasil meraih ampunan itu. Sehingga ketika datang Idul Fitri, memang saat bagi kita merayakan bahwa ketika itu kita telah kembali kepada fitrah kesucian diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.